Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk untuk tugas ujian dalam semester saya dari mata kuliah animasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Supriyatman, Skom Mkom. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Samsi dengan NIM 22030100235 dari kelas F22 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Oke, langsung saja kita. Nah, pada kali ini apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang animasi komputer. Yang kedua, kita akan membahas alur produksi animasi itu bagaimana sih dari awal sampai akhir. Ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan bagaimana sejarah animasi berjalan dari masa ke masa di dunia ya. Tentunya yang keempat, kita akan mencari tahu teknik-teknik esensial dalam pembuatan animasi itu bagaimana gitu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang produk life cycle juga dalam dalam industri animasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam animasi komputer. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang animasi komputer sangat penting karena sifat pekerjaannya yang menuntut duduk lama di depan monitor, dan untuk fokus utamanya adalah pada ergonomi stasiun kerja serta kesehatan fisik dan mental dari animator atau si pembuat animasi itu. Nah, yang pertama dari ergonomi stasiun kerja nih, kita melihat harus ada penyesuaian posisi monitor yang sejajar dengan mata, kursi ergonomis dengan sandaran punggung yang baik, serta penempatan keyboard dan mouse yang tepat untuk menjaga pergelangan tangan tetap lurus dan dapat itu semua dapat mengurangi dari ketegangan fisik. Nah, untuk yang selanjutnya yang kedua ada kita melihat dari kesehatan fisik nih. Kita harus menerapkan aturan dari 20-20-20 untuk istirahat mata serta melakukan peregangan dan gerakan setiap jam. Nah, itu sangat efektif untuk mencegah dari kelelahan mata juga. Dan ada dari DVT dan RSI seperti carpal tunnel syndrome. Yang ketiga, kita melihat dari kesehatan mental untuk manajemen stres melalui pengaturan beban kerja dan tenggat waktu yang realistis. Didukung pencahayaan ruangan juga nih. Pencahayaan itu sangat mendukung yang memadai dan bebas pantulan. Nah, ini juga membantu menghindari burnout dan menjaga untuk kesejahteraan mental. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas dari alur produksi dari animasi ya. Nah, untuk alur produksi animasi terbagi menjadi 3 tahapan utama yang saling berkesinambungan nih. Memastikan setiap proyek berjalan secara sistematis dari ide sehingga sampai ke produk jadi. Nah, alur produksi animasi itu tadi sudah saya singgung ada 3. Yang pertama itu ada praproduksi, produksi, dan juga ada di pasca produksi. Nah, untuk kegiatan utamanya dari praproduksi yaitu ada dari segi konsep dan juga ide, kemudian script, storyboard atau gambar urutan adegan, kemudian visual development atau desain karakter, kemudian ada voice recording yaitu pengisian suara awal, kemudian ada animatic atau storyboard bergerak dengan audio. Selanjutnya kegiatan utama dari alur produksi yang pertama yaitu ada layout, kemudian modeling atau pembuatan aset 3D, kemudian texturing atau shading, kemudian ada rigging, pemberian tulang pada model, terus ada animation yaitu menggerakkan sebuah karakter, kemudian ada lighting, rendering yaitu sebuah proses dari akhir komputasi gambar.
Untuk kegiatan utama dari pasca produksi ada compositing, yaitu menggabungkan semua elemen seperti latar, karakter, efek, dan visual efek. Kemudian ada color grading, sound design, yaitu yang berisi musik dan efek suara. Kemudian yang terakhir ada final editing, yaitu penyuntingan akhir. Itu dari beberapa kegiatan utama dari alur produksi animasi. Ya, begitu. Yang selanjutnya kita masuk ke perkembangan animasi di dunia nih. Nah, perjalanan animasi global dimulai dari penemuan optik sederhana hingga mendominasi layar digital, mencerminkan teknologi dan kreativitas manusia. Khusus saja dari abad ke-19, yaitu era penemuan optik, di mana alat seperti pentakistoskop dan jet-rock meletakkan fondasi ilusi gerakan, juga memicu rasa ingin tahu tentang gambar bergerak di era ke-19 ini. Kemudian kita masuk ke abad ke-20 nih, di mana animasi gambar tangan atau animasi tradisional ini muncul. J. Stuart Blackton dan Emily Cole merintis film animasi, sementara Winsor McCay menyempurnakan teknik dan melahirkan kartun klasik. Nah, kita masuk ke era keemasan animasi pada tahun 1920-an sampai 1960-an. Walt Disney yang sangat terkenal dan kita juga tahu ini merevolusi industri dengan animasi yang bersuara dan juga berwarna yang pertama ya, diikuti oleh studio-studio besar lainnya dan menciptakan berbagai macam karakter ikonik, termasuk ke akhir abad ke-20. Nah, abad ini menjadi abad transisi ke digital dan CGI dari yang tadinya tradisional ya. Dan lalu rotoskopi dan pengenalan komputer membuka jalan bagi CGI, seperti film Toy Story yang pada tahun 1995 menjadi tonggak sejarah animasi 3D. Kita masuk nih ke abad 21, yaitu ke abad sekarang, yaitu era animasi digital 3D. Animasi 3D berdominasi dengan rendering realistis, motion capture, dan integrasi VR atau IR yang mengubah landscape produksi. Nah, dari perkembangan animasi dari abad ke abad, kita melihat dan amati mulai dari tradisional, dari masa-masa tradisional sampai ke sekarang ke masa digital. Itu memang perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah ya. Dan berbagai macam kita pernah lihat dari Walt Disney sampai sekarang ke animasi-animasi 3D. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke teknik dalam pembuatan animasi. Memahami beragam teknik animasi adalah kunci untuk menciptakan karya yang unik, dari gambar tangan klasik hingga manipulasi digital yang kompleks. Yang pertama ada animasi tradisional, yaitu dari 2 dimensi. Setiap bingkai digambar manual nih di lembaran seluloid, menghasilkan gerakan mulus dengan 24 frame per detik. Contohnya adalah seperti kartun klasik Disney dan animasi tradisional lainnya. Kemudian kita masuk ke stop motion. Stop motion ini objek fisik digerakkan sedikit demi sedikit dan difoto, menciptakan ilusi gerakan yang diputar, termasuk play motion, puppet animation, dan object animation. Jadi ini tuh dari foto yang digerakkan sedikit demi sedikit untuk stop motion ya. Lanjut kita ke animasi komputer digital. Nah, untuk ini menggunakan perangkat lunak yang pembuatannya dan memanipulasi gambar bergerak baik dalam format 2 dimensi dengan rigging maupun 3 dimensi dengan CGI-nya. Animasi 2 dimensi digital ini biasanya kebanyakan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Animate yang memungkinkan animasi atau tanpa menggambar ulang dari setiap frame-nya.
Untuk animasi 3D ini juga model 3D di rigging, lalu animator membuat keyframe untuk menentukan posisi dan kartu lunak menghitung gerakan di antaranya seperti pada film-film Pixar dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke produk life cycle atau PLC dalam bidang animasi. Nah, siklus hidup PLC dalam animasi adalah peta perjalanan sebuah karya dari ide awal hingga pensiun, mencakup 5 tahapan krusial ya. Yang pertama, tahapan pengembangan atau development. Ini yang ada di dalamnya termasuk ada riset, konsep, penulisan skrip, dan pitching untuk pendanaan. Nah, tahap ini berbiaya tinggi dan berisiko, namun penting untuk mendapatkan lampu hijau untuk tahap produksi. Kemudian ada tahapan perkenalan atau introduction. Nah, produksi intensif dan pemasaran awal dengan biaya memuncak. Pendapatan mulai masuk setelah rilis, bertujuan membangun brand awareness. Nah, ini dari perkenalan ini tujuannya itu untuk membangun brand awareness ya, atau bisa disebut apa ya, ya mengenalkan sebuah brand tersebut, intinya ya begitu. Untuk selanjutnya ada di tahap pertumbuhan atau growth. Nah, ini tahap peningkatan penonton dan pendapatan nih, distribusi ke berbagai media dan potensi sequel. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mencapai puncak popularitas dan keuntungan. Tentu saja setiap brand atau setiap production menginginkan itu ya, mencapai puncak popularitas dan keuntungan. Selanjutnya ada pematangan atau maturity. Ini mempertahankan penonton dan memaksimalkan pendapatan melalui lisensi, kemudian dan merchandise dan hak cipta. Penjualan stabil namun persaingan yang terus meningkat, itu dari pematangan. Kemudian selanjutnya penurunan atau baseline, yaitu pengurangan aktivitas pemasaran dan pendapatan pasif, mengelola biaya hingga produk pensiun atau dihidupkan kembali, itu dari penurunan. Oke, ini untuk materi produk life cycle dalam bidang animasi. Siklus ini tentu saja sangat penting dan sangat perlu untuk membangun sebuah brand atau production yang apa ya, yang dari nol seperti itu ya. Oh, sudah nampaknya. Untuk materi kali ini mungkin cukup sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.